betul-betul legal, atau kita bisa mencetuskan satu program yang betul-betul masuk di akal dan berguna untuk masyarakat Maluku, di mana kita bisa mengadakan negosiasi dengan siapa saja untuk mengembalikan kita punya kedaulatan. Jadi kita mau bilang di sini juga bahwa sebaiknya program yang sudah ada itu di follow up, dan mari kita berikan kesempatan kepada onderbo yang ada di bawah untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan kita minta dengan hormat untuk pemerintah RMS Belanda yang ada di Belanda itu, mari sesuai dengan kita punya pertemuan yang ada di sini yang baru-baru beberapa bulan yang lalu kita adakan, dan perjanjian itu 6 minggu sebelumnya. Sesudah itu pertemuan, dan kita akan mengadakan suatu meeting lagi untuk menentukan sikap yang sebenarnya. Dan kami minta dengan kesungguhan hati bahwa pemerintah RMS Belanda jangan bikin barang yang fiktif. Mari kita duduk dan kita hanya keluar dengan satu pemerintah, supaya ini manis di hadapan Tuhan maupun manusia, sehingga itu betul-betul suatu pukulan atau suatu background yang kuat untuk mendesak dunia internasional bahwa kita sekarang united dan kita tuntut kita punya kedaulatan untuk dikembalikan. Kita kira itu yang untuk sementara kita bisa kerjakan dan kita bisa bicarakan. Oke, pertanyaan yang berikutnya, Dok, kita mau tanya, kayaknya kalau kita lihat di seluruh dunia, misalnya Martin Luther King keluar untuk to fight hak asasi orang-orang di Amerika sini, orang-orang hitam di Amerika, dan Kardinal Sen keluar dengan People's Power di Filipina melawan Marcos. Begitupun terakhir ini ada keuskupan dari Nusa Tenggara Timur berani buka mulut melawan tentara di sana. Tapi yang beta heran, kenapa gereja Protestan Maluku sebagai gembala dari orang Maluku tidak bertanggung jawab dan tidak mau protect domba-dombanya. Malahan mereka berkonspirasi dengan serigala, yaitu pemerintah Indonesia, untuk membunuh orang Maluku sendiri. Coba dokter bisa kasih tanggapan sedikit tentang gereja Protestan Maluku ini. Ya, terima kasih, Bos. Ini suatu hal yang benar, ya. Artinya kita bangga punya GPM, gereja Protestan Maluku, yang punya rakyat Maluku dan mewakili rakyat Maluku secara kerohanian. Tapi betul bilang terus terang bahwa tidak punya tinggi keompong, karena jelas-jelas pembantaian rakyat Maluku sejak tahun 50 sampai baru sekarang itu GPM tidak bersuara apa-apa, bahkan ikut terlibat dengan negara agresor Republik Indonesia. Kita sendiri tidak tahu mengapa, apakah ini sudah terjadi dengan sendiri atau ini memang harus terjadi karena dosa-dosa orang Maluku terlalu banyak sehingga Tuhan menggunakan tangan-tangan tertentu untuk membuat kesadaran bagi rakyat Maluku. Kita sendiri tidak jelas, tapi ini merupakan analisa dan memang keterangan sangat kecewa ya dengan tokoh agama yang mewakili seluruh rakyat Maluku dan dihormati oleh rakyat Maluku seharusnya mampu berbuat apa? Mereka berbicara soal kebenaran, mereka bertanggung jawab terhadap kebenaran itu sendiri, dan mereka sebagai contoh daripada kebenaran itu sendiri. Nah, kebenaran-kebenaran yang ada di Maluku ini, bahkan mereka yang selewengkan, mereka yang tutupi kebenaran-kebenaran ini dan berkiblat kepada negara yang menghancurkan kebenaran ini sendiri. Nah, beta kadang-kadang bukan beta lebih pandai atau siapa lebih bodoh untuk persoalan itu di sini, tapi beta sendiri tidak mengerti mereka sebagai hamba Tuhan yang berpendidikan tinggi, tapi tidak mampu membelah kasus, tidak mampu melihat secara lihi artis, tidak mampu melihat secara moral dan secara ketuhanan apa yang sementara terjadi dan apa yang mereka harus buat. Seharusnya mereka harus berdiri di belakang rakyat, berdiri di belakang penindasan sesuai dengan bahasa Alkitab. Di mana ada penindasan, di situ mereka harus di depan penindasan itu untuk berbicara kepada pemerintah. Tetapi ini tidak, mereka berkolaborasi negatif dengan pemerintah penghancur. Mereka berkonspirasi negatif dengan pemerintah agresor seperti Indonesia yang ada sekarang ini. Nah, kita lihat akhirnya apa yang terjadi di belakang. Oh,
ada cerita lain, ada cerita proyek, ada cerita kedudukan dipertahankan, ada cerita keuangan, pengadaan bahan ini, pengadaan bahan itu. Nah, ini kan merupakan gula-gula. Tetapi ya itulah, manusia sudah tidak takut Tuhan. Manusia lebih takut manusia dari takut Tuhan. Padahal mereka sendiri ajarkan untuk kita bahwa takut Tuhan, hormat raja. Itu bahasa Alkitab dan diajarkan oleh para hamba Tuhan yang ada di Maluku. Nah, hamba-hamba Tuhan yang ada di luar, mereka bicara benar. Seperti Kardinal Sin, Martin Luther King, dan keuskupan di NTT, jelas dia bicara. Karena apa? Yang tidak benar dia harus bicara, itu tidak benar. Apapun risikonya. Dan pemerintah harus tunduk di bawah mereka. Karena mereka juga punya rakyat, punya masyarakat. Tidak mungkin mereka akan takut pemerintah. No, tidak pusing yang itu. Tapi karena memang orang Maluku ini, kita sendiri tidak mengerti ini. Mungkin karena penjajahan Belanda terlalu lama, sehingga Belanda sudah begitu menekan rakyat Maluku untuk setia, sehingga walaupun itu dia tahu bahwa itu tidak benar, tapi dia tetap setia. Dari awalnya GPM sudah mendukung Republik Indonesia yang jelas itu tidak benar, tapi karena itu barang yang sudah salah itu diterusin itu kesalahan itu. Propagation of error. Ya itu akan. Itu. Jadi itu dia terusin itu. Padahal sebenarnya sebagai pemimpin GPM, pemimpin agama yang ada di Maluku, dia harus melihat, oh enggak bisa, ini harus kita cut. Ini selesai sudah. Kita tidak bisa lanjutkan karena ini tidak benar. Ini yang benar harus begini nih kita. Ini kita punya, kita harus benar, kita harus bicara ini. Minimal dia harus berbicara tentang contoh saja misalnya macam segi kemanusiaan yang pembantaian sana, pembantaian sini yang masih ada selama ini. Mana gereja bicara? Tidak ada gereja bicara. Gereja tidak berbicara apa. Kenapa? Dia juga ada makan gula-gula dari pemerintah Indonesia. Bagaimana dia mau berbicara? Kita bisa berbicara kalau kita bersih, kalau kita putih. Tapi kalau kita hitam, bagaimana kita bisa berbicara? Nah, jadi sekali lagi kita bilang bahwa GPM yang ada di Maluku, namanya saja GPM, ya kan? Gereja Protestan Maluku.